Bu, Andi sudah paham kaidah kebahasaan artikel opini, konsep fakta dan opini, serta struktur artikel opini. Terima kasih ya Bu, sudah mau berdiskusi suatu hal yang berharga selama di jalan. Ya nak, kita harus mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Selepas acara nanti, Andi akan mencoba menulis artikel opini Bu. Wah, bagus itu nak. Belajar menulis sejak sekarang bisa berbagi informasi penting dan menarik buat orang lain. Berbagi itu baik nak. Apa ya Bu langkah-langkah menulis artikel opini? Pertama, kamu tentukan topiknya terlebih dahulu. Topik harus yang aktual supaya pembaca mau membacanya. Nah, langkah selanjutnya, kamu bisa menonton video pembelajaran di internet. Baik Bu, boleh saya pinjam lagi tabletnya? Mengonstruksi atau menyusun artikel opini adalah kegiatan mulai dari merangkai bentuk, melakukan penelitian, sampai dengan menulis dan menyunting hasil tulisan artikel opini. Manfaat dari menulis artikel adalah kita bisa berbagi informasi yang penting dan menarik kepada para pembaca. Langkah-langkah menyusun artikel opini adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik. Untuk menentukan topik, kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti topik harus bersifat aktual, sehingga menarik perhatian pembaca, topik harus bermanfaat bagi orang lain, dan topik harus dikuasai oleh penulis. Topik yang sudah dipilih perlu dibatasi agar pembahasannya tidak terlalu luas dan lebih fokus pada suatu permasalahan. Kedua, mengumpulkan sumber penulisan. Sumber tulisan adalah semua data yang akan digunakan sebagai sumber kutipan untuk melengkapi atau mendukung pendapat penulis. Data tersebut dapat berupa teori, pendapat ahli, dan fakta-fakta yang sesuai dengan topik yang dipilih. Sumber tersebut dapat diperoleh dari penelitian, buku, surat kabar, jurnal, internet, responden, atau pengamatan langsung. Ketiga, menyusun kerangka artikel. Menyusun kerangka berarti merangkai urutan kerja secara jelas dan terstruktur. Kerangka dapat membantu penulis menggarap artikel dengan baik, tidak mengulang topik yang sama, atau tidak keluar dari topik yang telah dipilih. Kerangka artikel harus mengacu pada struktur artikel, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Keempat, mengembangkan kerangka artikel. Kerangka artikel dikembangkan menjadi karangan yang lengkap sesuai fakta dengan kebahasaan yang baik dan benar. Bahasa dalam artikel menggunakan ragam tulis baku sesuai dengan konteks situasinya. Ragam tulis baku meliputi tata tulis atau ejaan baku dan tata bahasa, yaitu bentuk kata, kalimat, dan kosakata baku. Pola-pola yang digunakan dalam mengembangkan artikel adalah sebagai berikut. Pertama, pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit. Setelah itu, setiap subtopik dianalisis secara lebih dalam. Kedua, pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik masalah pokok maupun beberapa masalah lain. Namun, masalah yang dibahas masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Selanjutnya, masalah dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Ketiga, pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kebersinambungan, dan keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi. Hal tersebut dipaparkan secara runut dan runtut. Keempat, pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri. Setelah itu, penulis berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Kelima, pola perbandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik, lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Sebagai contoh, berikut adalah proses penulisan artikel. Topik, Corona dan Karhutla mengancam keselamatan umat manusia. Sumber penulisannya adalah sebagai berikut. Fakta-fakta. Pertama,
Asap karhutla mengandung partikel kecil kurang dari 2,5 mikrometer yang beracun bagi paru-paru dan tubuh manusia. Kedua, asap karhutla juga berkaitan erat dengan penyakit-penyakit pada organ pernapasan, jantung, dan pembuluh darah, serta peradangan sistemik. Ketiga, peningkatan polusi sebesar 1 mg per meter kubik, berasosiasi dengan 8% peningkatan kematian akibat COVID-19. Keempat, memasuki bulan Agustus 2020, 65% wilayah di Indonesia tengah mengalami puncak musim kemarau. Kelima, 5 provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla, antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan hingga bulan September dan Oktober 2020 mendatang. Kerangka artikel. Pernyataan pendapat. Pandemi COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengancam paru-paru dan keselamatan umat manusia. Argumentasi, karhutla memperparah tertularnya COVID-19. Ada 5 kaitan antara COVID-19 dan karhutla, serta alasan Indonesia perlu mencegah karhutla di tahun pandemi. Menuju better normal. 5 provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Indonesia perlu ekstra waspada akan potensi karhutla, paling tidak hingga bulan November. Pernyataan ulang pendapat. Jangan lagi jadikan karhutla bagian dari kehidupan normal kita, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Mengembangkan kerangka karangan dengan pola pendapat dan alasan pemikiran yang sesuai dengan fakta dan kebahasaan. Menyunting artikel opini sesuai pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia. Berikut hasil penulisan artikel opini yang siap dipublikasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun artikel opini. Pertama, menentukan topik. Kedua, mengumpulkan sumber penulisan. Ketiga, menyusun kerangka artikel. Keempat, mengembangkan kerangka artikel. Kelima, menyunting artikel.